TAP-MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP-MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini, kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Post with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan studi kasus mengenai isu penghapusan larangan keturunan PKI mendaftar TNI. Di sini kami akan menyajikan berbagai spekulasi, perspektif, dan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Yuk ikuti keseruan kami. Sejarah Indonesia tidak bisa lepas dari berbagai ideologi yang pernah mewarnai perjalanan bangsa. Salah satunya adalah komunisme, sebuah paham yang sempat menjadi dinamika politik Indonesia pada masa lalu. Paham ini juga menjadi sumber kontroversi dan konflik, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan G30 SPKI. Pasca peristiwa tersebut, Partai Komunis Indonesia atau PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tidak hanya itu, stigma terhadap komunisme dan segala hal yang terkait dengannya itu terus membayangi kehidupan sosial dan politik di Indonesia hingga saat ini. Lalu, kenapa sih PKI ini dianggap sebagai organisasi terlarang? Nah, seperti yang kita ketahui, PKI ini kan telah melakukan tindakan komunisme yang benar-benar mencoreng nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, seperti kita ketahui pula, tindakan komunisme ini dilakukan tanpa adanya hak asasi manusia lagi. Dibalut dengan kekejaman, kebiadaban, ketidakmanusiawian, yang dimana mereka berfokus untuk melakukan pembantaian terhadap 6 jenderal dan 1 perwira tersebut. Salah satu isu yang masih menjadi perdebatan ialah larangan bagi keturunan komunis mendaftar menjadi anggota TNI. Aturan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Bagi sebagian orang menganggap bahwa aturan ini untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Tapi bagi orang lain, ada juga yang menganggap bahwa aturan ini itu diskriminatif dan tidak adil, apalagi menyangkut generasi yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah masa lalu. Kita perlu memisahkan antara tanggung jawab dengan hak asasi manusia. Larangan terhadap keturunan komunis dapat dilihat sebagai bentuk pengulangan ketidakadilan yang seharusnya tidak terjadi di era modern saat ini. Namun, sejarah kelam yang ditorehkan oleh komunis telah menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berkepanjangan. Jadi larangan keturunan komunis dalam pendaftaran TNI yang berawal dari peristiwa kelam bangsa Indonesia. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas negara Indonesia, tetapi hal ini juga menuai pro dan kontra dalam sisi keadilan dan juga hak asasi manusia. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi isu ini? Apakah larangan tersebut sudah relevan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang telah dijunjung tinggi oleh negara kita?
serta bagaimana tanggapan masyarakat? So, dalam video ini kita akan kupas tuntas nih terkait berbagai perspektif masyarakat mengenai larangan keturunan PKI dalam mendaftar TNI. Yuk ikuti kami. Komunisme. Kalau kita bahas komunisme itu berarti kita bahas tentang paham gitu ya, ideologi. Karena menurut aku ideologi kita sekarang itu adalah Pancasila kan. Itu tuh adalah ideologi udah paling benar dari menurut aku sebagai seorang warga negara yang aku udah lihat nih beberapa negara lain. Ideologi kita itu Pancasila itu udah ideologi paling benar gitu. Jadi untuk komunis itu sendiri adalah paham yang menurut aku mungkin nggak cocok ya dalam tanda kutip buat Indonesia. Karena Indonesia itu keberagaman dan juga kita tuh menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itu komunis itu mungkin bukan ideologi yang tepat buat negara kita gitu aja sih. Ya nilai-nilai yang kita bisa lihat di sekalian kita ya, sejauh-jauh aku kuliah di teman kelas aku itu nggak cuma dari orang Palembang, kan Polsri itu dari Palembang ya, banyak tapi dari suku-suku lain kayak dari Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan dan lain-lain. Itu tuh bener-bener kita beda budaya, beda bahasa, beda cara kita ngertiin satu sama lain kalau lagi ada tugas kerja kelompok dengan ideologi Pancasila yang udah ngatur kita untuk kita selalu harus satu. Kita harus satu karena kan Pancasila itu kan bukannya menyatukan yang sama ya, tapi menyatukan yang berbeda gitu. Jadi disinilah bentuk bahwa Indonesia ini adalah negara yang bagus dengan ideologi Pancasila gitu, karena kita bisa menyatukan orang-orang yang beda jadi sama gitu di satu persatuan gitu. Kalau untuk paham komunisnya pasti dia menentang pemahaman tentang Pancasila karena dia ideologi sendiri kan. Otomatis tidak setuju juga sih. Udah itu aja sih. Menurut saya komunis itu sangat-sangat membahayakan terutama bagi negara. Menurut saya paham komunisme itu dapat menghancurkan negara karena itu kan menentang ideologi Pancasila. Dasar-dasar negara juga bisa membunuh karakter masyarakat Indonesia yang sudah terkenal di luar kalau misalnya Indonesia itu adalah negara persatuan. Iya, benar. Karena kan kita lihat dulu banyak kejadian pembunuhan dan lain-lain, terus juga kekerasan, penindasan, itu sangat-sangat melawan ideologi Pancasila pastinya. Menurut aku, komunis itu bertentangan sama nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, terutama dalam sila kedua. Gitu aja sih, Kak. Saja ya, Pancasila itu kan di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau komunis itu melakukan pemberontakan yang mana itu ada penghilangan nyawa, itu sangat tidak bertentangan ya dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila. Untuk sendiri itu tidak setuju ya, karena baik lagi karena untuk menempatkan orang komunis yang sudah paham dengan paham komunis di instansi yang membutuhkan jiwa nasionalis kayak Polri atau TNI itu langkah yang tidak tepat. Oleh karena itu aku benar-benar tidak setuju ya dengan Pak Ketua membuat mencabut aturan tersebut karena ya baik lagi karena sebagai seorang TNI Polri harus memiliki jiwa nasionalis yang sangat tinggi dan menjunjung tentunya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang dimana orang-orang komunis tidak setuju dengan hal itu. Jadi jawabannya tidak setuju. Alasan kakak sih setuju aja ya, karena posisinya itu kan keturunan. Tidak mungkin juga dia mau mengikuti idealisme dari PKI tersebut. Otomatis dia juga pasti udah berubah karena di atas dia udah dihukum kan secara hukum yang ada di Indonesia. Jadi setuju aja sih. Menurut saya itu tidak boleh dikarenakan PKI itu harus dihabiskan keturunannya agar tidak terjadi kejadian tersebut. Kalau menurut saya sih saya tidak setuju ya, karena kita kan nggak tahu nih kira itu kan keturunan komunis, bisa jadi nanti pas waktu dia sudah masuk pola pikirnya tuh sama dengan garis keturunan yang di atasnya yang dimana sama-sama komunis juga, nanti takutnya tuh menghancurkan TNI dan terlebih TNI ini kan juga bertugas untuk negara Indonesia kan, jadi takutnya tuh nanti bisa menghancurkan Indonesia begitu. Aku sih tergantung ya, tergantung orangnya tersendiri. Misal dilakukan pengetatan lagi Kak di dalam tes nanti kayak gitu.
supaya nggak terjadi hal yang terulang lagi seperti sebelumnya. Itu aja sih, Kak. Nah, jadi itu menurut saya tidak setuju. Nah, jadi kalau kita lihat dari peristiwa sejarahnya itu, PKI itu tidak hanya melakukan pemberontakan satu kali, namun juga ada 2 kali. Kalau tidak salah itu di Madiun ya, yang diketuai oleh Musso. Terus juga itu puncaknya itu penculikan 7 perwira tinggi angkatan darat ya, yang mana itu petinggi angkatan darat itu disiksa dan dibunuh guna menyetujui permintaan daripada PKI itu pembentukan angkatan kelima. Nah, jadi menurut saya itu saya sangat tidak setuju ya, karena PKI itu sangat ingkar sekali dengan yang namanya penolakan pembentukan angkatan kelima itu oleh petinggi angkatan darat. Nah, jadi saya memang tidak setuju untuk keturunan komunis itu masuk di di TNI angkatan darat ya, karena kita lihat sejarah pemberontakan itu sangat kelam sekali, sangat banyak memakan korban. Nah, jadi untuk tanggapan mengenai peraturan yang sudah dibuat Pak Andika tersebut, yang dimana memperbolehkan untuk masyarakat yang punya darah keturunan komunis ya, benar. Nah, itu sebenarnya ada plus minusnya. Nah, minusnya di mana? Minusnya mungkin ada di trauma di masa lalu kan, di mana loyalitas komunis ini bisa kurang dapat dipercaya kayak gitu. Nah, cuman dengan adanya partai komunis juga membangunkan semangat yang ada di negara kita seperti itu. Nah, mungkin dari kebijakan panitia penyelenggara untuk rekrutmen ini ya, TNI, itu mungkin harus lebih diperketat agar semua calon-calon anggota TNI tersebut bisa benar-benar loyal terhadap negara kita seperti itu. Dari berbagai wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan komunisme ini ternyata masih membekas di hati dan di benak masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran akankah kedepannya akan terjadi peristiwa seperti sebelumnya. Nah, hal ini mengakibatkan masih banyak nih masyarakat yang menolak adanya penghapusan larangan keturunan PKI untuk bisa mendaftar menjadi anggota TNI. Selanjutnya, agar kejadian tersebut tidak terulang, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan dan kesatuan, agar tidak lagi terjadi perpecah belah karena perbedaan ideologi. Nah, hal ini bisa memberikan kita pemahaman nih akan pentingnya peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya bagi kita nih, generasi muda yang akan menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Kita ini harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar ke depannya tetap bisa survive dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan terus bisa untuk memajukan bangsa kita ini, yaitu bangsa Indonesia.